Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengabarkan sebuah peristiwa, yakni mogoknya sebuah truk yang menghalangi Surabaya Bus yang aku naiki. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku sedang berada di Surabaya Bus rute Osowilangun dan Joyoboyo. Rencananya ini aku mau pulang ke Malang ya. Tetapi ketika berada di sekitar halte Gogor di Jalan Raya Menganti, Wiyung, ya Surabaya Barat, itu ada insiden, yakni ada sebuah truk yang mogok. Tetapi posisi dari truknya itu melintang di pinggir jalan. Nah, Surabaya Bus yang aku naiki ini tidak bisa melanjutkan perjalanan karena sang sopir merasa jika memaksakan untuk terus maka akan berakibat fatal, yakni akan terjadi goresan antara bus dengan truk itu. Berbagai upaya dilakukan oleh sopir dan kondektur. Salah satunya adalah menghubungi call center dari Surabaya Bus atau mungkin dari pusatnya ya. Mereka itu meminta untuk agar Surabaya Busnya itu bisa segera lanjut perjalanan dengan cara ada petugas yang datang menarik truk tersebut. Sayangnya, setelah mencoba untuk meminta bantuan, ternyata bantuan tak kunjung datang. Bus pun akhirnya ikut stuck di sini, di jalan ini, karena tidak bisa kemana-mana. Kalau mau balik arah juga susah, kalau mau lanjut juga berbahaya. Nah, ini adalah posisi dari truknya ya. Jadi truknya ini sedang mogok ya di pinggir jalan, tapi agak ke tengah jalan. Beberapa penumpang itu mencoba untuk meminta sopir agar bisa lanjut, mencoba saja, tetapi sopirnya itu masih belum mau. Alasannya ia tidak mau mengambil risiko karena nanti busnya akan rusak ya. Jadi kalau kita lihat itu memang kalau dipaksakan ya agak mepet ya. Kalau menurut saya masih cukup, cuma nggak tahu kan kita kan nggak ikut nyopir ya. Beda dengan sopirnya sendiri yang sudah tahu antisipasinya, dia sudah tahu eh, berapa meter atau berapa jarak aman antara bus dengan kendaraan lain. Akhirnya ini masih ada usaha untuk memindahkan truk ya. Sopirnya masih menelpon ya dari HT dan meminta agar petugas dari apapun, entah dari Dishub, entah dari apapun itu segera mengevakuasi dari truk ini. Nah, di sini saya sendiri agak cukup kecewa. Alasannya adalah kita itu penumpang akhirnya cukup menunggu lama ya. Karena memang untuk memindahkan truk ini kan susah. Butuh waktu kalau tak estimasi itu perjalanan itu terlambat sekitar 30 menitan. Ya segitulah setengah jaman. Akhirnya ada beberapa penumpang yang turun ya, yang turun karena tidak kuat menunggu lama. Nah, akhirnya ngojek. Nah, kekecewaan saya itu terlintas karena kok antisipasinya itu dari petugas di pusatnya itu kok lamban sekali gitu loh ya. Karena yang aku tahu itu Surabaya memiliki banyak CCTV. Dulu ketika Bu Risma menjadi wali kota Surabaya, masih ingat itu aku melihat sebuah berita ya. Saya melihat sebuah berita bahwa Bu Risma itu memamerkan CCTV-nya yang sangat banyak sampai ribuan. Ketika ada hambatan, maka akan segera tanggap untuk diselesaikan. Kalau seperti ini misalkan ya, jadi kalau ketika ada perlambatan di sebuah area, ada informasi dari petugas Surabaya Bus, otomatis seharusnya dari pusat itu kan tahu, dari CCTV-nya kan tahu, apalagi di depan itu adalah ada perempatan kalau nggak salah. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan saya. Nah, akhirnya ini ada pemadam kebakaran yang lewat, tapi ternyata dia mobilnya ini tidak membantu ya, cuma lewat saja dan belum ada respon dari pusatnya ya. Jadi seperti itu.
Sebagai penumpang memang kita harus siap untuk kondisi terburuk ya. Jadi kalau saya dulu itu pernah mengalami beberapa kali bus itu mogok, kemudian bannya pecah itu pernah. Tapi bus Trans Semarang sama Trans Jogja, yang sering Trans Jogja itu mogok ya. Nah ini ada truk Pertamina yang mencoba untuk lewat, tapi ternyata tidak cukup, memaksakan diri, akhirnya menabrak pohon di depan ya. Jadi rantingnya itu sampai patah semua. Nah itulah yang ditakutkan oleh sopir Surabaya Bus ini, kalau dia itu memaksakan untuk eh, lanjut, maka busnya akan menabrak pohon seperti itu. Nah, jadi kan berbahaya, dan juga siapa yang nanggung kerusakannya? Kalau misalkan busnya rusak kan juga eh, rugi ya. Penumpang akan rugi, pihak Surabaya Bus akan rugi ya. Jadinya busnya berkurang satu. Akhirnya ini masih menunggu dulu ya. Nah, jadi kita sebagai penumpang itu juga harus siap ya dalam kondisi apapun. Ketika kondisi yang seperti ini kita harus siap ya. Yang pasti tetap tenang, tidak perlu panik. Nanti pasti ada jalan keluarnya ya. Entah itu dioper ke bus lain atau mungkin ada apapun. Pokoknya kalau seperti ini kita tetap tenang ya. Dan juga kita harus tahu bagaimana caranya untuk bisa keluar bus kalau ada kondisi yang berbahaya. Semisal bagaimana cara untuk memecahkan kaca, membuka pintu darurat dan sebagainya. Setelah memaksakan diri, akhirnya truk Pertamina itu bisa lanjut ya perjalanan, tentu dengan banyak goresan. Ya nggak tahu, ini bukan urusan saya ya. Nah, jadi tadi itu aku mau lanjut ya. Ini akhirnya ada sebuah truk, kalau nggak salah truk sedot WC atau truk air, tangki air itu yang menarik truk ya, sehingga agak mundur, agak maju ke depan. Nah setelah maju ke depan truknya dan minggir, akhirnya bus yang saya naik ini bisa melanjutkan perjalanan kembali setelah tertahan selama kurang lebih setengah jam. Kondekturnya itu sampai keringetan ya, sampai capek ya, karena bolak-balik ya, masuk bus kemudian keluar ya, mengatur lalu lintas dan sebagainya. Ini para penumpang melihat kondisi truknya yang mogok ya, dan itu tampak truk air atau tangki air kalau nggak salah menarik menarik truknya yang mogok tadi agar bisa minggir. Alhamdulillah masalah bisa terselesaikan. Kembali lagi ke masalah tadi ya, saya masih juga bingung kenapa kok CCTV sebanyak itu di Surabaya dengan peninggalan Bu Risma yang cukup baik sebenarnya ketika ada kondisi gawat daruratan, kondisi yang butuh penanganan segera, kok tidak berjalan. Itu yang aku tanyakan, yang saya tanyakan ya. Padahal ini kan ada di pertigaan, pasti ada CCTV-nya ya. Kalau mustahil kalau nggak ada CCTV, pasti ada ya. Jadi kan kelihatan ya, oh di situ ada truk mogok ya. Otomatis dari pusat akan taktis ya, entah mengirim polisi lalu lintas, mengirim petugas disub dan sebagainya. Ini kok nggak ada. Nah, itulah menjadi pertanyaan saya. Semoga ada pihak terkait yang bisa menjawab dan menjelaskan, dan juga menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Kalau ada seperti ini, bagaimana langkah solusi yang harus segera dilakukan? Karena tadi kita akhirnya bisa menyelesaikannya itu berkat peran dari masyarakat sendiri. Kalau nggak ada truk tangki air tadi yang menolong untuk menarik truk yang mogok, maka bus ini tidak akan bisa berjalan kembali. Tidak hanya itu ya, kekompakan dari sopir dan kondektur bus itu memang sangat diperlukan dalam berbagai BRT ya. Kekompakan mereka itu sangat penting, karena setiap ada masalah
maka antara kondektur dengan bus itu harus saling mengisi ya. Bagaimana solusi yang harus bisa dipecahkan dengan cepat, entah itu mengoper penumpang di bus lain atau apapun ya. Yang jelas peran serta antara kondektur dengan bus itu harus saling bekerja sama. Tidak boleh ada satu yang lebih unggul atau sebaliknya. Memang kalau kita lihat di sini sopir ya kan lebih berpengalaman, dari usia memang lebih tua, tapi dia juga harus bisa mengkoordinasikan kondekturnya ya, bagaimana agar busnya ini tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti ini itu kadang memang tidak banyak yang tahu dari proses perjalanan BRT dimanapun di Indonesia ya. Jadi kita kan tahunya ya pokoknya jalan ya, kemudian kondekturnya itu membantu penumpang, kemudian dan sebagainya. Nah seperti ini maka bisa dilihat ya bagaimana peran mereka berdua itu harus saling mengisi ya antara satu dengan yang lainnya. Yang penting adalah komunikasi dengan pusat itu jangan sampai terputus atau jangan sampai terkendala. Makanya HT atau handy talkie itu memang wajib dimiliki oleh setiap armada bus, entah itu berada di sopir atau kondektur. Nah ini sampai dikejar oleh bus belakangnya ya, padahal ini tadi itu bisa di belakang jauh, selisihnya mungkin sekitar setengah jaman. Nah seperti itu. Makanya ini menjadi pembelajaran baik dari untuk Surabaya Bus, Trans Semanggi atau yang lainnya, agar ketika ada masalah itu pihak dari pusatnya harus cepat tanggap. Nah, oke, ini kita sudah sampai di halte Marmoyo. Ini aku mau transit bus yang R1 tapi belum datang karena di belakang itu tetap R7 ya. Karena banyak penumpang yang menumpuk di sini menunggu sangat lama, akhirnya bus R7-nya tadi ya itu dimasuki oleh para penumpang yang sangat banyak. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa.